Halo guys, welcome back to podcast Yatim. Balik lagi bersama saya sebagai host Muhammad Agus Nugraha. Dan di hari ini yang cerah, kebetulan kita kedatangan narasumber yang cukup menggelegar ya guys ya. Boleh narasumber kita memperkenalkan diri? Perkenalkan, nama saya Rahmat Fitrananda, ya dari kelas, saya berasal dari kelas D3 IC 4403 dengan jurusan Sistem Informasi. Di sini saya sebagai narasumber yang terkece, terhypebeast. Asik. Oke, Ya, balik lagi, mantap ya guys ya. balik lagi Itulah kepada narasumber kita. makasih. Ya, Dan eh, berhubungan dengan topik kita kali ini yaitu berjudul tentang pengeroyokan ya guys ya. Oke, judul topiknya agak-agak keras sedikit ya guys ya. Oke, kita langsung aja narasumber kita siap. siap. Oke, di sini kita akan masuk ke dalam topik yang pertama yaitu apa sih pengeroyokan itu kalau boleh tahu? Kalau pengeroyokan, ya pengeroyokan itu yaitu ya salah satu oknum yang banyak orang untuk mengeroyok seseorang yang lagi berada di satu tempat itu. Jadi mereka itu datang segerombolan nih yang pengeroyokan itu. Mereka datang langsung mengeroyok seseorang tersebut. Jadi mereka itu kayak di bonyok-bonyokin, ditinju-tinjuin mereka itu si pengeroyok. Ya, jadi kalau Oke. pengetahuan saya pengeroyokan itu seperti itu sih untuk di dunia malamnya. Oke, berarti intinya tuh pengeroyokan adegan baku hantam yang dilakukan oleh banyak orang terhadap satu orang atau dua orang ya berarti ya. Iya, betul sekali. Oke, sudah terjawab oleh narasumber kita ya guys. Lalu lanjut ke topik yang kedua. Kenapa sih bisa terjadi pengeroyokan itu? Alasannya apa sih gitu? Orang tiba-tiba kadang yang nggak punya salah bisa tiba-tiba dikeroyok lah, atau hal sepele bisa jadi dikeroyok lah. Mungkin apa gitu alasan yang sering terjadi ketika pengeroyokan ada gitu. Tahu saya sih, pernah saya pengalaman saya waktu itu di Bandung posisinya. Posisi saya lagi di mobil gitu. Datang saya sama teman-teman saya kan jalan. Datang segerombolan orang, oknum itu, yaitu gangster lah disebut. Mereka itu datang menyerang orang yang tidak bersalah. Tiba-tiba dia menyerang, dikeroyok, habis-habisan, dihancurin motornya segala macam. Ya mereka langsung lari setelah dikeroyok itu. Jadi pengeroyokan itu ya mereka itu kayak menyerang suatu orang yang tidak yang dia kenal, yaitu jadi biar dia bisa jadi hebat lah di dalam gangsternya gitu. Saya pengetahuan saya pengeroyokan itu. Oh, oke oke. Jadi pengeroyokan terjadi itu alasannya karena kadang ada oknum yang tidak bertanggung jawab, tiba-tiba nggak ada sebab, nggak ada apa, nggak ada hujan ya, tiba-tiba langsung melakukan pengeroyokan seperti itu ya. Ya seperti itu. Ya, oke. Kadang juga pengeroyokan mungkin terjadi karena ada memang dendam tersendiri kah, atau memang ada hal gesekan biasa namanya cowok kan ya, seperti itu mungkin ya pengeroyokan bisa terjadi juga karena itu juga kan. Benar, benar Oke. sekali. Oke, kita lanjut ke topik yang selanjutnya. Apa sih gitu orang-orang yang lakuin pengeroyokan sampai sekarang marak terjadi kasus pengeroyokan? Apakah nggak ada dampak yang didapatkan gitu dari kasus pengeroyokan? Jadi pelaku tuh nggak ada terkena efek jerah kah atau apakah gitu sampai-sampai mereka sangat sering melakukan pengeroyokan? Saya sendiri juga nggak tahu sih orang-orang remaja-remaja banyak ini. Soalnya mereka itu ya dampak mereka tuh nggak ada sih untuk pengeroyokan dengan kasus ini. Mereka itu kayak random aja kalau mengeroyok seseorang gitu. Jadi Oke mencari oke. jati diri mereka. Terus itu saja sih pengetahuan saya tentang yang kita dapat didapatkan itu dengan kasus pengeroyokan. Oke, mungkin dampak
positif sama negatifnya juga ada sih ya dari kasus pengeroyokan ini. Mungkin efek positifnya dapat diambil oleh orang-orang yang mungkin belum mengalami kah atau apalah gitu atau yang tidak tahu. Jadi mereka akan tahu kasus pengeroyokan ini, jadi mereka akan menghindari hal-hal yang bisa menyebabkan kasus pengeroyokan terjadi. Mungkin dampak negatif yang didapatkan oleh si pelaku sama si korban juga ada kan mungkin ya. Dari korban pengeroyokan mungkin akan babak belur kah atau mungkin bisa masuk ke rumah sakit, kan itu semua orang mungkin tidak ingin terjadi juga ya kan. Lalu Ya, dari sang pelaku mungkin mereka bisa diamankan oleh warga setempat kah ataukah mereka ditindaklanjut oleh pihak yang berwajib kah? Bahkan ada juga ya undang-undang yang mengatur tentang kasus kriminal pengeroyokan ini. Jadi mungkin sangat mengerikan juga ya efeknya ya mungkin buat sang pelaku pengeroyokan. ya, sangat mengerikan lah pengeroyokan itu. Ada Oke. juga sampai ada kasus di Jogja itu pengeroyokan sampai dia meninggal. Ya banyak sekali ya sudah marak juga ya. Nah, dengan zaman sekarang maraknya kasus pengeroyokan terjadi di mana-mana, kebijakan apa sih yang harus dilakukan agar kasus pengeroyokan itu tidak meningkat seperti saat ini? Kan kita juga ngeri gitu ya kalau kasus pengeroyokan terjadi secara meningkat gitu. Kita tiap pengen keluar takut lah, takut dikeroyok lah, takut apalah. Karena kan kasus pengeroyokan ini tidak selalu harus ada masalah terlebih dahulu kan. Kadang orang yang nggak punya salah juga tiba-tiba dikeroyok lah atau apalah. Nah, mungkin Rahmat bisa memberikan kebijakan apa gitu yang harus diambil dalam kasus pengeroyokan seperti ini agar tidak meningkat kasusnya. Untuk kasus pengeroyokan biar tidak meningkat, kita sebagai anak-anak remaja, kita nggak harus keluar malam kalau tidak berpergian. Seperti nongkrong-nongkrong di tempat-tempat sepi, di mana-mana. Ya kita harus ke nongkrong itu ke tempat yang ramai ya lah untuk biar tidak ada terjadi pengeroyokan tersebut. Oke. Pengeroyokan. Jadi biar kita tidak tingkat peningkatan pengeroyokan itu, kita tidak harus keluar rumah lah, di rumah sajalah untuk lebih baiknya. Biar tidak ada peningkatan pengeroyokan. Jadi ya di situ aja sih dari saran saya. Oke, Biar mungkin kan itu. kebijakan yang diambil tuh seperti kita keluar malam harus ingat waktu juga ya. Kadang situasi malam tuh kan biasa dari jam 10 ke atas tuh kan sudah mulai Orang sepi pengeroyokan, tempat-tempat tuh. bentar. Kadang orang pengeroyokan itu tidak memandang siang dan malam. Kadang ada siang Oke, juga pengeroyok. Nah, jadi mereka tuh tidak ingat waktu. oke, Tidak oke, ingat waktu, oke. tidak ingat malam. Itu Oke, saja sih. jadi mungkin intinya memilih tempat yang ramai lah ya, tidak terlalu sepi. Ya, jangan Oke. terlalu kecil. Mungkin boleh diberi saran ke tempat-tempat yang sepi itu seperti apa yang harus dihindari biar kasus pengeroyokan tidak terjadi. Seperti minimal lah kita nongkrong itu kalau sama teman ya di tempat kopi apa kafe, tempat duduk yang ramai seperti itu biar tidak ada terjadi orang-orang yang tidak ada yang ganggu seperti itu. Jadi kita biar aman waktu tidak ada. Kalau tempat-tempat yang seperti itu seperti di tempat yang jalurnya sepi, nggak ada orang satu orang dua orang lewat. Jadi kita harus nongkrong itu ya tempat yang ramai lah minimal biar tidak ada terjadi pengeroyokan. Oke, mungkin sudah terjawab ya guys ya soal pengeroyokan ini, bagaimana timbulnya pengeroyokan terjadi karena apa, tadi sudah terjawab oleh narasumber kita. Lalu dampak yang akan didapatkan oleh sang pelaku sama korban dan eh, efek positif kepada masyarakat yang lain menjadikan kita mendapatkan edukasi, lalu kita dapat mengambil kesimpulan kebijakan agar kasus pengeroyokan ini tidak terus meningkat. Oke, mungkin cukup sekian podcast kali ini. Terima kasih banyak kepada narasumber kita, Rahmat Banyak Fitrananda yang Muhammad. sangat bermanfaat ini.
Ada yang ingin disampaikan nggak buat pemirsa yang nonton podcast kali ini? Untuk permisa, miss you all. Nice, mantap. Oke, mungkin sekian podcast kali ini. Terima kasih banyak Rahmat Putrananda sudah meluangkan waktu agar bisa hadir di podcast hari ini. Mungkin kita bisa bertemu di podcast selanjutnya. Oke, mungkin saya tutup podcast kali ini. Terima kasih banyak Rahmat. Wassalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh.